Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar mengenai sistem ekonomi. Langsung saja, pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasikan seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara maupun ekonomi rumah tangga masyarakat. Jadi sistem ekonomi itu dapat dikatakan adalah cara untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Kemudian, sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Kita akan membahas masing-masing jenis sistem ekonomi ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi di mana seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Atau dapat saya katakan, sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi di mana aktivitas perekonomian dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan dengan cara yang masih bersifat tradisional. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional itu ada beberapa. Yang pertama adalah belum adanya pembagian kerja. Kita dapat melihat bahwa dalam masyarakat yang tradisional itu belum ada pembagian kerja. Dia masih bersifat bersama-sama pekerjaannya itu. Saya contohkan misalnya, ada 5 orang memproduksi bakso misalnya, memproduksi bakso. Maka kelima orang itu bekerjanya bersama-sama, mulai dari mengaduk adonan, membuat adonan, kemudian merebus nanti baksonya sampai nanti jadi, dia kerjanya sama-sama. Belum ada pembagian kerja. Beda dengan yang modern, yang lebih modern, dia pasti ada pembagian kerja. Siapa yang membeli daging, siapa yang mengaduk adonan, siapa nanti yang merebus, itu akan berbeda-beda. Jadi kalau tradisional itu dia belum ada pembagian kerja. Kemudian yang kedua, pertukaran dengan sistem barter, ya. Jadi pertukaran barang dan jasa itu masih menggunakan sistem barter. Jadi belum ada jual beli dengan uang, itu belum ada, masih barter ya. Pertukaran barang dengan barang. Kemudian yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi rumah tangga itu memproduksi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kalau misalnya hari ini atau mungkin saat ini ingin memproduksi misalnya nasi atau beras, pasti mereka akan menanam padi. Kalau pengennya mereka jagung, maka akan memproduksi jagung. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah hubungan masyarakat itu masih bersifat kekeluargaan. Dapat kita lihat dalam masyarakat yang masih tradisional, pada umumnya hubungan masyarakat itu masih kekeluargaannya masih erat ya, masih saling masih erat lah kekeluargaannya. Kemudian yang kelima, bertumbuh pada sektor agraris. Ya, dapat kita lihat juga pada masyarakat yang masih tradisional, dia kebanyakan ya bertumbuh pada sektor di bidang pertanian. Mereka bercocok tanam, belum sampai ke industri maupun jasa maupun perdagangan itu belum. Kemudian yang terakhir, keadaan masyarakatnya itu masih bersifat statis. Jadi dalam masyarakat yang tradisional, yang sistem ekonomi tradisional itu masyarakatnya belum berkembang. Masih mereka bercocok tanam, memproduksi untuk kebutuhan saat itu juga, belum berkembang, belum berpikir jauh, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kebaikan dari sistem ekonomi tradisional. Ada beberapa kebaikannya. Yang pertama adalah setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Jadi masyarakat itu dia menjadi produsen untuk kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang kedua, produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Jadi di sini mereka berproduksi untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Jadi di sini masyarakat itu lebih bersifat jujur. Kemudian keburukan dari sistem ekonomi tradisional itu ada beberapa.
Yang pertama adalah tidak adanya kerjasama antar individu atau masyarakat. Jadi masyarakat itu cenderung ya mereka memproduksi untuk keluarga masing-masing. Belum ada kerjasama secara ekonomi antar keluarga. Kemudian yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Ini berkaitan dengan pertukaran barter itu. Jadi kalau pertukaran barter itu agak sulit atau susah mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering atau terkadang tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Kemudian yang keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Yang nomor 4 ini juga berkaitan dengan pertukaran barter ini tadi. Jadi bisa saja ada pertukaran, tapi sulit untuk menetapkan ukurannya. Misalnya, orang A dengan orang B, dia menukarkan ayam dengan beras. Untuk menukarkan ayam dengan beras itu terkadang susah untuk menetapkan ukurannya. Berapa ekor ayam dapat berapa ukuran beras itu agak susah. Ya, itu adalah salah satu kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat itu adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian itu diatur oleh pemerintah. Jadi sini yang memegang pengendali perekonomian itu adalah pemerintah. Sistem ekonomi terpusat ini juga disebut sebagai sistem ekonomi pemandu. Selanjutnya, sistem ekonomi terpusat ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx ya dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Jadi sistem ekonomi ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi itu sangat besar. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Yaitu yang pertama adalah perencanaan itu disusun oleh pemerintah. Jadi perencanaan perekonomian itu disusun dan diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Jadi faktor-faktor produksi, tanah dan sebagainya termasuk alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Jadi produksinya berapa, bagaimana produksinya, distribusinya bagaimana, konsumsi masyarakat nanti berapa, itu diatur dan dikendalikan oleh negara. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan itu dia dibatasi. Karena hak milik itu nanti akan menjadi milik pemerintah. Selanjutnya adalah kebaikan dari sistem ekonomi terpusat. Yang pertama adalah pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian ya. Jadi di sini pemerintah itu bertanggung jawab penuh terhadap kondisi perekonomian yang ada. Kemudian yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kenapa? Karena pemerintah yang mengatur, maka pemerintah inginnya itu masyarakatnya pendapatannya merata sehingga tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Karena pemerintah yang mengatur distribusinya, maka hasil produksinya dinikmati secara merata oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, mudah melakukan pengendalian harga. Mengapa? Ya karena tadi pemerintah mengatur semuanya, memiliki perekonomian, sehingga pemerintah mudah dalam mengendalikan harga. Selanjutnya adalah keburukan dari sistem ekonomi terpusat. Yang pertama itu adalah hak milik perorangan itu dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Ini benar ya, karena memang hak miliknya itu milik pemerintah, maka hak milik masyarakat itu dia dibatasi. Dan kemudian masyarakat kurang memiliki pilihan. Karena produksinya dikuasai oleh negara, maka kurang memiliki pilihan. Contohnya simpel saja lah. Misalnya BBM. Kita sebagai BBM itu kan diatur oleh negara. Masyarakat kurang kurang memiliki pilihan produk apa yang bisa dikonsumsi dalam BBM itu. Paling tersedia di Pertamina hanya kebanyakan sekarang Pertalite saja. Ya, contohnya seperti itu. Jadi pemerintah yang mengatur, pemerintah yang mengendalikan sehingga rakyat itu kurang memiliki pilihan atas konsumsi barang dan jasa. Kemudian yang kedua, potensi dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Ini saya pikir jelas ya, karena semuanya diatur oleh pemerintah, ya akhirnya masyarakat tidak berkembang. Akhirnya masyarakat ya sudah, kita ikut aja pemerintah gitu.
Yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu ya. Saya pikir ini jelas. Jadi semuanya diatur pemerintah, maka masyarakat itu merasa terkurung, terkekang, tidak terdapat kebebasan individu yang dimiliki. Selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana negara memberi kebebasan yang banyak kepada masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Atau dapat saya katakan gini, sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan perekonomian itu diserahkan kepada masyarakat atau kepada pasar. Jadi yang mengatur, mengendalikan, itu semuanya diatur oleh masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur. Jadi dalam sistem ekonomi pasar ini, dia kebalikan dari sistem ekonomi terpusat tadi. Sistem ekonomi pasar ini terdapat atau berdasar pada teori oleh Adam Smith ya dalam bukunya The Wealth of Nation dengan ajaran pokoknya yaitu memberikan kebebasan perorangan di setiap sektor ekonomi. Itu adalah sistem ekonomi pasar. Nah, di sini ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar itu ada beberapa. Yang pertama, itu adalah hak milik atas produksi di tangan perorangan. Jadi, alat produksi itu dimiliki oleh perorangan atau dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, nomor 2 adalah harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jadi harga barang itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran masyarakat dan penjual di pasar. Yang ketiga, adanya persaingan yang bebas. Di sini kenapa? Karena masyarakat yang memproduksi, masyarakat yang mengatur, sehingga masyarakat saling bersaing untuk menjadi penguasa pasar. Sehingga persaingan itu bebas. Yang keempat, tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Saya pikir ini jelas, nomor 4 itu, jadi pemerintah tidak campur tangan sama sekali dalam perekonomian. Yang kelima, modal memegang peran penting. Ini jelas ya, jadi siapa yang punya modal, dia akan menguasai pasar. Kemudian yang keenam, terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan. Itu adalah ciri dari sistem ekonomi pasar. Selanjutnya adalah kebaikan dari sistem ekonomi pasar. Ada beberapa kebaikannya. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Di sini kenapa dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas? Karena masyarakat yang memproduksi, mereka bersaing, sehingga mereka akan mencoba bagaimana lebih efisien dan kualitasnya barang bagus, sehingga mereka dapat menguasai pasar. Sehingga di sini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang. Selanjutnya, nomor 2, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Jadi masyarakat tadi kan mengejar keuntungan ya, jadi mengejar keuntungan, jadi mereka mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan. Ini sama ya, sama dengan nomor 2 dan nomor 6 tadi. Kemudian yang keempat, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Jadi masyarakat itu bebas memilih sektor usaha yang mereka kuasai. Jadi orang yang paham mengenai teknik, maka mereka buka usaha di bidang teknik. Orang yang bisa masak, mereka akan membuka bisnis di bidang kuliner seperti itu. Selanjutnya, keburukan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama adalah menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Ya, saya pikir ini jelas karena masyarakat tadi saling bersaing, terkadang menimbulkan persaingan tidak sehat, terkadang saling baku sikut, baku hantam dari belakang seperti itu. Yang kedua, terdapat kesenjangan kaya dan miskin ya. Jadi karena masyarakat yang mengatur perekonomian, mereka mencari keuntungan sendiri-sendiri sehingga mereka yang kaya semakin kaya, yang miskin ya tidak akan berkembang, maka terjadi kesenjangan. Kemudian yang ketiga, menimbulkan monopoli. Menimbulkan monopoli ini kelanjutan dari nomor 2. Kalau kesenjangan kaya dan miskin, maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, maka yang kaya akan menguasai perekonomian, maka yang kaya akan menguasai perekonomian dan menguasai produksi, sehingga menimbulkan monopoli. Jadi monopoli itu adalah suatu pasar di mana hanya terdapat satu produsen dan banyak pembeli. Yang kelima adalah terdapat eksploitasi SDM. Saya pikir ini jelas, karena yang kaya berkuasa, mereka punya pabrik banyak sekali, mereka akan mengeksploitasi masyarakat miskin atau SDM yang miskin tadi untuk bekerja lebih, seperti itu. Yang kelima adalah pemanfaatan SDA sering tidak diperhatikan kelestarian lingkungan sekitar ya. Jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan
sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Mengapa? Ya karena perusahaan atau masyarakat itu cenderung cari untung dan pemerintah tidak ikut mengatur, sehingga ya sudah, mereka yang penting ambil untung saja itu masyarakat, sehingga lingkungan itu cenderung kurang lestari. Kemudian terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Jadi di sini pasar dan terpusat itu bergabung menjadi satu, jadilah sistem ekonomi campuran yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis peran antara peran mutlak antara negara dan peran individu. Jadi sistem ekonomi campuran itu dapat dikatakan adalah sistem ekonomi yang mana percampuran antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Jadi perekonomian itu diatur oleh negara dan dijalankan sebagian oleh juga masyarakat. Itu adalah sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yang pertama yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Tetapi kemudian yang kedua, pihak swasta juga berperan dalam kegiatan perekonomian. Jadi di sini adil, ada campur tangan pemerintah, ada juga campur tangan dari masyarakat dalam perekonomian. Itulah ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Kemudian kebaikan dari sistem ekonomi campuran, itu yang pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Jadi di sini pemerintah itu kebanyakan memegang peranan sektor penting dalam negara, sedangkan masyarakat itu kurang penting. Misalnya produksi-produksi yang kurang penting bagi masyarakat. Tapi di sini terpisah secara jelas ya. Misalnya kita lihat contohnya misal di Indonesia. Di Indonesia itu pemerintah memegang sektor ekonomi penting, misalnya listrik, BBM itu dipegang oleh pemerintah, tapi masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk berkembang, misalnya produksi makanan, minuman, kemudian produksi UMKM gitu juga masyarakat dapat berkembang pesat. Kemudian yang kedua, fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Kenapa? Karena masyarakat memegang perekonomian tapi masih dikontrol oleh negara. Kemudian yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Jadi pemerintah di sini hak milik itu diakui untuk perorangan, tapi pemerintah juga mendorong hak milik tersebut. Sehingga di sini lebih adil dalam perekonomian. Selanjutnya adalah keburukan dari sistem ekonomi campuran. Jika peran pemerintah mendominasi, maka akan timbul etatisme. Etatisme itu maksudnya masyarakat tidak berkembang. Kemudian sebaliknya, jika masyarakat swasta mendominasi, maka akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Ini adalah keburukan dari sistem ekonomi campuran. Selanjutnya, sebagai latihan, di sini anak-anak nanti akan diminta untuk memilih salah satu negara di dunia. Kemudian anak-anak akan diminta untuk menentukan sistem ekonomi negara tersebut, kemudian menuliskan profil negara tersebut, dan menuliskan masalah-masalah ekonomi modern yang muncul dalam negara tersebut. Ya, saya pikir ini jelas untuk latihan. Demikian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.